Cek, udah muncul apa belum Bu Sofi ya untuk share screen saya Bu? Mohon bisa dicek Bapak Ibu udah muncul apa belum? Sampun nggih? Sudah Pak? Sudah, Pak. Iya nggih. Oke. Sebelumnya mohon izin Bu Sofi ya untuk pagi hari ini saya akan melaksanakan keticing, mohon dibimbing, mohon dikoreksi nanti untuk hasil akhirnya, dan mohon izin pada teman-teman peserta didik. Jadi posisinya menjadi peserta didik atau sebagai siswa-siswa yang ada di kelas yang nantinya saya akan ajar. Seperti itu nggih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran bisnis online, yang mana ini adalah pertemuan perdana ya anak-anak. Pertemuan perdana yang mana kalian dari kelas 10 naik ke kelas 11. Tentunya dengan suasana baru, dengan teman-teman yang baru setelah libur, pastinya ketika masuk pertama kali ini membawa suasana yang senang, membawa suasana yang ceria, harusnya seperti itu. Jadi pada kelas 11 ini nanti kalian akan dihadapkan dengan mapel-mapel yang baru yang lebih terperinci dengan jurusan kalian, yaitu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Salah satunya yaitu mata pelajaran bisnis online, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan presensi terlebih dahulu, melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini jumlah kelas ini ada berapa anak? Ada 11 anak. Berdasarkan di daftar hadir saya itu ada 11 anak. Untuk hari ini kira-kira masuk semua Pak? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, hadir semua, Pak. Oke, Masuk semua, Pak. Oke, hari ini masuk semua. Alhamdulillah, tentunya dengan keadaan semangat dan ceria. Oke. Pak Suryadi Jadi, izin, Pak. Oh, Pak Suryadi izin ya? Izin kemana ya? Ada surat izinnya? Ada surat izinnya? Belum sampai, Pak. Oh ya, oh ya. Yang penting sudah ada izinnya terlebih dahulu, sudah ada keterangan. Tetap pembelajaran kita laksanakan tanpa harus menunggu Pak Suryadi gitu ya, biar tidak menghabiskan waktu. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran bisnis online, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, untuk melaksanakan pembelajaran bisnis online, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke. Oke, jadi pada saat dulu kalian di kelas 10, pernah nggak kalian mendapatkan mata pelajaran bisnis online? Sudah atau belum mendapatkan pembelajaran bisnis online? Pastinya belum kan? Nah, jadi yang di kelas 10 itu hanya ada mapel marketing. Nah, mapel marketing itu sebagai dasar kita menjalankan mata pelajaran bisnis online. Jadi nanti Pak Yenal akan memaparkan apa sih yang kita pelajari di bisnis online. Tentunya di pertemuan awal-awal ini langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini nanti kita ada belajar yang namanya bisnis online, yang mana bisnis online itu adalah mata pelajaran yang kekinian,
mata pelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi di era digital 4.0, yang mana kita dituntut untuk bisa memanfaatkan media. Nah, ini sedikit ada gambaran komik terkait dengan pembelajaran. Ya, ini ada gambaran percakapan antara guru dan peserta didiknya. Selamat pagi anak-anak. Baik, pelajaran kita hari ini adalah bisnis online. Si bapak guru bertanya, ada yang tahu apa itu bisnis online? Peserta didiknya menjawab, saya Pak, bisnis online adalah memasarkan produk dengan internet. Oke, sekarang contohnya apa? Shopee, Tokopedia, Pak. Dan manfaat apa yang kita dapat ketika kita berbisnis online? Nah, si anak ini bingung, sambil tertawa. Apa ya? Saya tidak tahu. Apa ya Pak? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Shopee, Tokopedia aja Pak. Hehehe, sambil tertawa, sambil senyum. Nah, selanjutnya, oke, kalau gitu langsung saja kita pelajari lebih dalam lagi apa itu bisnis online dan apa manfaatnya. Siapa laksanakan? Nah, seperti itu. Itu gambaran untuk percakapan ketika anak atau ketika peserta didik di awal pembelajaran hanya tahu bahwa bisnis online itu adalah Shopee dan Tokopedia aja. Padahal bisnis online itu cangkupannya sangat luas. Oke. Untuk model yang kita gunakan untuk yang nanti kita pelajari untuk memahami bisnis online, kita menggunakan model discovery learning. Jadi ada 6 langkah yang bisa kita jalankan, yang kita lakukan nanti. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan. Jadi kalian disuruh melihat gambar, nanti untuk bisa berpendapat, untuk bisa menyimpulkan dari gambar tersebut. Yang kedua ada identifikasi masalah, pengumpulan data, menarik kesimpulan, pembuktian melalui presentasi, pengolahan data, buktian, dan menarik kesimpulan. Itu runtutannya. Mulai dari Bapak Ibu Guru memberikan rangsangan dalam bentuk gambar maupun video. Setelah itu, dari gambar yang sudah kalian lihat itu nanti muncul masalah apa? Kira-kira apa yang kalian tidak tahu? Nah, itu yang dimaksud ke tahap yang kedua, di identifikasi masalah. Oke, untuk kompetensi dasar di mata pelajaran bisnis online ini untuk KD 3.1 yaitu kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami bisnis online. Ada 3 indikator untuk pertemuan pertama ini yang perlu kalian pelajari. Yang pertama yaitu menganalisis pengertian bisnis online, yang kedua mengidentifikasi manfaat bisnis online, yang ketiga menganalisis komponen-komponen bisnis online, yang berikutnya untuk KD keterampilannya yaitu menggolongkan jenis bisnis online. Yang indikator pertamanya peserta didik menerapkan pengertian bisnis online, yang kedua menunjukkan manfaat bisnis online, yang ketiga menyebutkan komponen-komponen bisnis online. Inilah cangkupan yang nantinya akan anak-anak pelajari untuk mempelajari bisnis online di materi awal ini. Jadi terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu bisnis online dan manfaatnya untuk apa. Nah, oke, untuk selanjutnya tujuannya sendiri untuk peserta didik dapat menganalisis pengertian bisnis online, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat bisnis online, yang ketiga peserta didik mampu menganalisis komponen bisnis online, yang keempat peserta didik mampu menerapkan pengertian bisnis online, peserta didik mampu menunjukkan manfaat bisnis online, yang keenam yang terakhir yaitu tujuannya untuk peserta didik mampu menyebutkan komponen-komponen bisnis online. Jadi tujuannya sesuai dengan yang ada di indikator tadi, agar anak didik itu tahu kedalaman dari bisnis online terlebih dahulu. Nah, untuk ringkasan materinya yang akan diajarkan pada pertemuan pertama ini yaitu yang pertama ada pengertian bisnis online, manfaat bisnis online, keuntungan bisnis online, dan komponen-komponen bisnis online. Oke. Nah. Oke, jadi sebelum kita memulai masuk materi, alangkah baiknya untuk bisa lebih konsentrasi kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Kita lakukan ice breaking biar tambah semangat, biar tambah konsentrasi. Seperti itu. Ya, oke. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu.
Siap? Kira-kira siap apa enggak? Anak-anak, halo, Siap. hai. Siap, Bapak. Siap, Siap Pak. ya. Siap. Siap, Oke. Pak. Jadi pagi hari ini saya akan melakukan ice breaking dengan teknik mengikuti apa kata saya ya. Misalkan Pak Yenal, kata Pak Yenal, angkat tangan semua. Kalau nggak ada kata-kata Pak Yenal, jangan lakukan. Misalkan kata Pak Yenal, angkat tangan, turunkan. Karena nggak ada kata-kata Pak Yenal, jangan diturunkan. Seperti itu. Untuk melatih konsentrasi, untuk mempersiapkan konsentrasi peserta didik. Seperti itu ya. Oke, siap? Are you ready? Ready, Pak. Are you ready? Oh, ready. Oke, harus selalu ready, harus selalu semangat. Oke. Kita tes dulu pertama. Kata Pak Yenal, angkat tangan. Mana ini? Kok pada nggak kelihatan? Konsentrasi, ayo konsentrasi. Konsentrasi. Kata Pak Yenal, turunkan. Turunkan. Kata Pak Yenal, angkat kedua tangan, turunkan. Kalau ada yang turun berarti salah, karena nggak ada instruksi dari Pak Yenal. Jadi kata Pak Yenal, angkat tangan, kalau langsung turunkan berarti salah, karena nggak ada instruksi dari Pak Yenal. Oke, itulah gambaran ekspresi pada pagi hari ini. Oke, semoga nanti kalian tetap konsentrasi untuk menghadapi pembelajaran bisnis online. Oke ya, tetap semangat, selalu siap menerima materi. Karena materi bisnis online itu adalah materi yang sangat asik, materi yang kekinian, yang perlu kalian ikuti biar tidak jadi anak-anak. Kata-kata anak sekarang itu kudet. Masa saiki kok mosok rak ngerti bisnis online, rak ngerti Instagram, gambarnya seperti itu. Oke. Langsung saja untuk teknik penilaiannya sendiri, nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi 3 aspek itu yang nantinya akan dinilai dalam pembelajaran kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, yaitu apa sih yang dinamakan bisnis online? Tadi di gambaran awal ada yang menyatakan bahwa bisnis online itu adalah berjualan atau memasarkan produk menggunakan internet. Ini adalah arti sesungguhnya. Bisnis online atau internet marketing atau pemasaran online merupakan bagian-bagian pemasaran yang paling menarik dan sangat pesat perkembangannya. Pemasaran online pada dasarnya kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet. Lah, inilah yang menjadi pembeda dengan bisnis secara offline. Kalau bisnis secara offline kita langsung bertatap muka dengan konsumen secara langsung, tapi kalau kita bisnis secara online kita memanfaatkan media untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen. Jadi lebih memanfaatkan media sesuai dengan era industri saat ini, yang mana kita dituntut untuk bisa mengikuti era industri 4.0, di mana kita disuruh mengenal yang namanya media, disuruh mengenal yang namanya teknologi yang canggih saat ini. Kita tidak boleh kudet. Maka dari itu pelajaran bisnis online sangat penting, termasuk jualan pun kita disuruh pakai yang namanya media biar tidak tertinggal oleh negara-negara lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah manfaatnya apa sih kita perlu melakukan bisnis online? Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, manfaat ketika kita bisa melakukan bisnis online yaitu melakukan perubahan dengan cepat. Ketika kita memasarkan produk, ketika kita menyampaikan iklan, ketika ada kesalahan, kita bisa melakukan perubahan atau revisi secara cepat. Revisi secara cepat tanpa kita harus menunggu beberapa hari, kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Yang kedua, menentukan sasaran demografis tertentu. Di dalam bisnis online kita bisa menentukan demografisnya siapa. Barang kita itu cocoknya untuk si jenis kelamin laki-laki atau perempuan, untuk umur sekian dan sekian. Itu bisa disetting kalau kita pakai bisnis online. Beda kalau kita pakai bisnis secara offline. Kita ibarat kata kita menjaring ikan di laut. Menjaring ikan di laut siapapun kita tangkap. Itu kalau pakai bisnis offline. Tapi kalau bisnis online kita sudah pasti, oh di sana loh tempatnya ikan tongkol. Nah, kita datangi. Itu yang sama dengan yang diartikan dengan manfaat bisnis online untuk menentukan sasaran demografis tertentu.
Yang ketiga, banyak media pilihan. Tentunya banyak sekali, apalagi yang kita lihat saat ini ada yang namanya Shopee, itu maksudnya marketplace, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan perlu digarisbawahi bahwa bisnis online itu tidak selalu kita berjualan produk, bahkan kita menjual konten. Seperti halnya kita lihat yang ada di TV, ada YouTuber Atta Halilintar, Bayu Seka, dan lain sebagainya, bahkan dari produser. Itu dia melakukan bisnis secara online, tapi yang mereka jual adalah konten. Nah, beda kalau kita nanti ketika jual produk. Jadi tidak harus selalu kita jual dalam bentuk produk. Kita jual konten pun itu termasuk bisnis online. Yang keempat, penghubung yang efektif antar pemasar dengan konsumen. Nah, ini jelas. Kita tidak perlu pakai rantai yang sangat panjang, tidak perlu menggunakan rantai yang sangat panjang. Kita langsung berhubungan dengan konsumen secara cepat, by media melalui WA, melalui email, dan lain sebagainya. Yang kelima, manfaatnya yaitu kemampuan konversi instan. Jadi ketika kita menjaring konsumen secara banyak, langsung kita bisa mengkonversi. Kita bisa memetakan, oh ini loh konsumen saya, oh ini loh konsumen yang paling cocok dengan produk saya, seperti itu. Itulah manfaat. Gimana anak-anak? Jelas apa enggak? Untuk apa sih manfaat dari bisnis online itu? Jelas ya? Nanti kalau ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan. Itu untuk materi pengantar awal. Selanjutnya, untuk keuntungan bisnis online, yang pertama, organisasi lebih mudah dan sederhana. Jadi ketika kita melakukan bisnis online, kita lebih mudah untuk mengelola perusahaan kita dalam bisnis. Yang kedua, kemudian mengelola barang. Ketika kita punya website, ketika kita punya toko di marketplace, mudah, karena itu ibarat kata adalah toko kita sendiri, meskipun menggunakan media orang lain. Yang ketiga, pelayanan lebih fokus, karena kita tahu siapa pelayan, siapa konsumen kita, siapa pelanggan kita, maka pelayanannya lebih fokus. Yang keempat, ada riset pasar lebih mudah. Oh, jelas, ketika kita menggunakan bisnis online, kita bisa menggunakan yang namanya bisnis model canvas atau bayar persona, bahkan kita bisa mengatur langkah kerja kita ketika kita menggunakan bisnis online, yaitu pakai yang namanya CGM atau Customer Journey Mapping, seperti itu. Yang kelima, biaya pemasaran murah. Jelas keuntungan yang paling terlihat itu adalah biaya pemasaran murah. Kita tidak perlu mendirikan toko secara real, kita hanya mendirikan toko dalam dunia maya. Semua orang berbondong-bondong datang. Itu sudah memangkas biaya yang sangat besar. Yang keenam, kemudian memilih target pasar. Karena tadi kemudian kita untuk menentukan demografisnya. Yang ketujuh, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita mau berjualan kapanpun, dimanapun, jam berapapun, siap. Asalkan kita tetap mengakses yang namanya internet. Oke, selanjutnya. Komponen-komponen apa sih yang ada dalam bisnis online? Yang pertama yaitu konten marketing. Konten ini dalam bentuk, kalau kita lihat, kalau di YouTube adalah dalam bentuk video, kalau dalam email dalam bentuk blog, itu adalah termasuknya konten. Yang kedua ada search engine marketing. Ini seperti halnya Google, kita mencari di mesin pencarian, ketikkan produk baju kekinian, celana kekinian, akan muncul semua. Inilah komponen-komponen yang ada di bisnis online. Email marketing yang kita gunakan. Email bisa dikatakan sebagai keyword dalam bisnis online. Kita mau masuk ke media sosial butuh email. Kita mau membuat akun YouTube butuh email, dan lain sebagainya. Online public relation. Jadi dengan menggunakan bisnis online kita bisa membangun relationship kepada konsumen melalui media yang ada. Social media marketing contohnya ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Online advertising, periklanan, kita bisa pakai yang pay per click atau pay per impression. Ada website juga. Website ini kumpulan beberapa halaman yang di dalamnya terdapat beberapa konten. Misalkan ada gabungan antara gambar dan lain sebagainya. Seperti ketika kita mencari di SEO atau search engine marketingnya, kita carilah di mesin mencari misalkan artikel tentang bisnis online. Nah itu nanti biasanya muncul ada www, itu masuknya ke website. Ya, conversion sama seperti tadi, ini adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi calon customer kita. Oke, itulah materi pengantar untuk bisnis online di KD memahami bisnis online. Nah, sedangkan selanjutnya
untuk tugas kalian, silahkan kalian bisa masuk ke Google Classroom yang sudah di-share oleh Bapak Ibu, oleh Pak Yenal, untuk bisa melihat tugas kalian apa di situ. Nah, tugasnya dalam bentuk LKPD, yaitu langkah kerja peserta didik yang membutuhkan diskusi kelompok. Maka dari itu bentuklah kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Tentukan satu kelompok 5 anak untuk menjadi 7 satu kelompok 5 anak. Gambarnya seperti itu ya. Oke, yang pertama tugasnya adalah langkah kerjanya yaitu pelajari modul bahan ajar dan flipbook yang sudah dibagikan di Google Classroom. Nah, jadi flipbooknya ini yang sudah ditampilkan Pak Yenal. Yang kedua ada modul bahan ajar juga ditampilkan di situ yang lebih rinci lagi terkait dengan materinya. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok mengenai pengertian bisnis online, manfaat bisnis online, serta komponen-komponen bisnis online, dan temukan perbedaan antara bisnis online dengan bisnis offline. Jadi ketika kalian sudah mengkaji dari pengertian, manfaat, komponen-komponennya, kalian harus bisa memberikan argumen atau memberikan pendapat apa sih perbedaan antara bisnis online dan dengan bisnis offline setelah mengkaji dari pengertian dan lain sebagainya. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu kerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD saat ini. Ya. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi tersebut di kolom lembar kerja LKPD dan tuangkan hasil diskusi dalam bentuk poster digital, bisa diedit melalui Canva. Ya, jadi ketika kalian sudah mendapatkan diskusi, kalian catat di sebuah kertas. Nah, dari sebuah kertas itu kalian tuangkan dalam bentuk poster yang bisa diedit melalui Canva. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Yang keenam, setelah selesai, kumpulkan LKPD di akhir pembelajaran. Jadi nanti kalian di Google Classroom juga akan dibagikan lembar LKPD-nya. Ya, oke. Inilah konsep langkah kerjanya. Yang pertama, kalian perlu membaca flipbook terlebih dahulu atau modul bahan ajar. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok sesuai perintah yang ada di LKPD. Yang ketiga, silahkan kerjakan tugas yang ada di LKPD. Yang keempat, editing poster by Canva. Jadi setelah mengerjakan, kalian mendapatkan hasil diskusinya. Setelah itu diedit dalam bentuk poster melalui aplikasi Canva. Setelah itu dipresentasikan berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah dipresentasikan, baru dikumpulkan tugas. Pengumpulan tugasnya juga melalui upload di Google Classroom. Oke, untuk pengantar materi dan penjelasan langkah kerjanya sudah begitu rinci. Kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak anak-anak untuk materi awal ini? Halo, hai, semangat dong. Tidak, Pak. Sudah cukup jelas ya, anak ya? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, Pak. Silakan. Ya. Kalau sudah cukup jelas, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing dan diskusikan dan kerjakan apa yang menjadi tugas kelompok kalian. Setelah itu diedit menjadi poster dan melalui aplikasi Canva. Ini untuk untuk Google Classroom-nya, kalian bisa lihat di sini ada tugas materi baru LKPD. Ya, LKPD-nya ada di sini. Terlihat ya anak-anak ya? Ya, oke. Jadi LKPD-nya sudah di-upload di Google Classroom. Silahkan kalian bisa gabung ke kelas Classroom. Setelah itu kalian buka materinya. Nah, di situ ada petunjuk LKPD-nya. Nah, petunjuk LKPD-nya itu sebagai pegangan kalian untuk menjalankan langkah kerja, dan di situ juga ada form untuk mengisi hasil diskusi. Nah, tentunya nanti untuk hasil diskusi pun juga dimasukkan atau diupload ke pengumpulan tugas di Google Classroom ini dalam bentuk poster yang sudah sesuai dengan di LKPD tadi.
Oke, silahkan bisa dimulai bekerja dengan kelompok, silahkan berkompetisi, saling bagus-bagusan, saling membuat poster yang menarik berdasarkan diskusi yang kalian buat. Oke, saya beri waktu 45 menit. Silahkan bisa dimulai dikerjakan sekarang. Oke, cukup. Waktunya sudah selesai, sudah 45 menit. Saya harap semuanya sudah jadi dan sudah siap untuk dipresentasikan. Kita hanya punya waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi yang dipresentasikan itu nanti adalah hasil diskusi kalian untuk membedakan apa sih bisnis online dan apa sih bisnis offline. Oke, silakan bisa dipresentasikan Pak Wahyudi. Mas Wahyudi, silahkan bisa dipresentasikan. Apa sih dari kelompok 1, Mas Wahyudi silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bisnis online, perbedaan bisnis online dengan bisnis offline. Silahkan bisa dipresentasikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Jainal telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bisnis online sama bisnis offline. Bisnis online adalah bisnis yang menggunakan media melalui media sosial, bisa Pak, seperti TikTok, seperti WhatsApp, seperti Shopee dan sebagainya. Sedangkan offline adalah tidak menggunakan media sosial. Dia hanya bisa menggunakan tatap muka ini Pak, lebih ke penjualan langsung seperti itu Pak. Oh ya, oke. Cukup menarik sekali ya. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk berikutnya hasil diskusi dari kelompok 2 bisa Mbak Siti, silakan untuk bisa bisa dipaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Halo, Mbak Siti. Iya, Pak. Ya. Apa yang menjadi perbedaan antara bisnis online dan bisnis offline dari hasil diskusi dari kelompok Mbak Siti ini? Jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, perbedaannya itu terletak pada medianya, Pak. Kalau yang online itu menggunakan jaringan internet. Nah, kalau yang offline itu tidak menggunakan jaringan internet. Begitu, Pak. Oh iya, oke. Jadi bisa disimpulkan online by jaringan internet, kalau offline ya, tanpa tidak jaringan melalui jaringan internet. Tanpa ya, jaringan betul, internet. Pak. Oke, semua kelompok sudah melaksanakan presentasi, sudah memaparkan hasil diskusinya, semuanya hasilnya bagus-bagus semua, dan jangan lupa untuk dikumpulkan hasil diskusinya melalui Google Classroom yang sudah disediakan oleh Pak Yenal. Semuanya siap? Oke, siap? Siap, Pak. Oke, biar tambah semangat lagi. Hari ini kita sudah mempelajari bisnis online, kita yel-yel dulu, kita serentak dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, gitu ya. Ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini untuk pembelajaran hari ini, untuk jam pembelajaran hari ini sudah hampir habis. Maka dari itu Pak Yenal ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis online ini adalah ketika kegiatan memasarkan produk bisa melalui media sosial atau website dan lain sebagainya, yang harus kita manfaatkan untuk bisa mengikuti era digital 4.0. Tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu memotong jalur distribusi produk maupun jalur distribusi komunikasi kita dengan pelanggan. Jadi kita bisa langsung bertatap muka langsung dengan pelanggan seperti itu. Oke, untuk di pertemuan berikutnya kalian akan belajar terkait dengan cara kerja bisnis online.
Maka dari itu kalian terlebih dahulu bisa mempelajari melalui buku yang sudah kalian pegang, modul yang sudah kalian pegang, baca-baca terlebih dahulu, dan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk di pertemuan berikutnya. Nah, jadi tentunya ketika kalian nanti di pertemuan berikutnya harus sudah siap untuk menerima materi dari Pak Yenal dalam kondisi yang tetap semangat, sehat, dan selalu ceria. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari Pak Yenal. Apabila nanti ada yang masih perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Pak Yenal, bisa melalui WA. Jadi Pak Yenal kapanpun ditanya siap, kapanpun ditanya siap, demi kalian untuk bisa memahami terkait dengan materi bisnis online. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu ceria. Marketing is the best. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat adanya. Aduh, maaf Bapak Ibu, saya panggil Mas dan Mbak tadi. Jainal keren Panggil loh. nama aja kayaknya. Dia malah, Pak Jainal keren Panggil loh. nama saja nggak apa-apa Nama ya, Bapak kayaknya. Ibu. Ya. Karena kalau Pak panggil nggak langsung nama aneh, Pak. Langsung nama saja nggak Gimana? apa-apa, dimaafkan. oh, langsung nama aja. Langsung panggil nama berarti nanti saja. untuk berikutnya. Iya. Berikutnya. Oke. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya Ya. karena pembuka itu berat biasanya. Oke, terima kasih Pak Zainal sudah mau tampil pertama kali ya. Nanti untuk komennya kalau misalkan sudah peserta ini sudah peer teaching maksimal 3 peserta, 4. baru nanti kita beri masukan 3 atau 4 peserta. Oke, selanjutnya ini Ibu siapa yang mau peer teaching? Saya Ibu. Bu